Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fani Alfiani dengan NIM 12382111067 dari kelas Dialog A21 Tatap Muka, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini atau Dialog, kampus STAI Al-Kifayah Riau, dengan mata kuliah Teknologi dan Komunikasi. Dosen pengampu Muhammad Amin MPD. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas teknologi dan komunikasi. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Teknologi dan Komunikasi. Pertama, materi tentang Microsoft Word. Nah, di sini saya telah membuka Microsoft Word. Nah, pada bagian ini atau pada materi kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuka dokumen. Yang pertama, sebelum saya membahas bagaimana cara membuka dokumen dan bagaimana cara untuk mengetik dokumen yang ada di Microsoft Word. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah suatu software pengolahan kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal memberikan kemudahan bagi para pemakai. Microsoft Word merupakan program pengolahan kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, sampai dengan teks. Microsoft Word juga merupakan program aplikasi pengolahan kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan, dokumen, berbentuk surat kabar, label surat, membuat tabel pada dokumen. Nah, langsung saja, untuk contoh dari materi ini, saya akan membuat sebuah daftar isi secara otomatis. Pertama, kita buka blank dokumen. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk pengetikan. Nah, di sini ada menu-menu tersendiri. Di sini ada insert, draw, list, layout, reference, my list, review, view, dan help. Nah, di sini mempunyai kegunaan masing-masing dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk mengetik daftar isi secara otomatis. Untuk pertama kalinya, kita ketik contoh dari di dalam suatu karya ilmiah itu ada namanya pertama yaitu kata pengantar. Yang kedua ada daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan. Bab 2 ada pembahasan. Di bab 3 ada penutup. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, untuk itu, bagaimana cara kita membuat daftar isi secara otomatis? Untuk itu, kita untuk memblok semuanya, cukup kita Ctrl A. Nah, sudah terblok semuanya. Dan bagaimana sih cara untuk mengubah fontnya? Nah, di sini untuk mengubah fontnya, di sini ada kita menggunakan fontnya Times New Roman. Nah, untuk ukuran fontnya bisa kita cari di sini. Di sini ada ukurannya. Biasanya digunakan yaitu ukurannya 12 untuk sebuah karya tulisan ilmiah atau yang biasa digunakan untuk makalah yaitu 12. Nah, di sini kita tebalkan. Nah, di sini ada untuk memiringkan karena ini adalah sebuah cover yang dimana di sini adalah judul, maka kita tidak memiringkannya. Nah, di sini untuk mengatur jarak, misalnya di sini ada 1,0, 1,15, 1,15, dan di sini kita menggunakan 1,15. Nah, untuk itu bagaimana sih cara untuk membuat daftar isi secara otomatis? Kita Ctrl A lagi, kita klik 2. Nah, di sini muncul paragraf. Nah, kita klik paragraf. Nah, di sini kita pilih tabs. Nah, untuk itu ukurannya kita ingin membuat 14 cm. Nah, di sini kita klik 2, set, dan pilih OK. Nah, kita letakkan
letak kursornya di bagian belakang tulisan. Nah, kita tinggal tap. Nah, di sini sudah ada titik-titik secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal bikin nomor halaman. Biasanya di kata pengantar itu ada I1, I2, I3. Nah, di bab 1 biasanya itu menggunakan sesuai dengan halaman. Nah, kalau di sini saya menggunakan nomor halaman 1, 2, 3, dan 4. Nah, beginilah cara untuk membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Selain itu, kegunaan dari Microsoft Word ini juga bisa membuat sebuah surat, membuat surat kabar atau lambar kabar, atau membuat tabel pada dokumen. Nah, untuk membuat contoh kita blok dulu, terus kita hapus. Nah, contoh yang kedua yaitu membuat tabel di Microsoft Word. Nah, untuk membuat tabel, di sini kita pergi ke insert tadi, terus di sini ada tabel. Nah, kita pilih kolomnya, misalnya ada 3, yang di atas 3, di bawah misalnya ada 5. Nah, kita tekan. Nah, di sini muncul kolomnya. Nah, di sini kita tinggal buat untuk judulnya, misalnya di sini ada nama, ada kelas, ada NIM-nya misalnya, atau nick-nya. Nah, di sini kita blok yang untuk kita pergi ke home, lalu kita rata tengah, lalu bisa kita gunakan warna. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk membuat tabel di Word. Nah, untuk memasukkan gambar di Word, kita pergi ke Insert, terus di sini ada Pictures. Nah, kita pilih, dan di sini ada kita pilih, kita buka. Nah, di sini ada foto yang tersimpan di laptop teman-teman semua. Nah, di sini kita klik foto yang ada di sini, misalnya ini ada sebuah contoh, dan kita pilih insert. Nah, fotonya sudah ada. Untuk mengatur ukurannya, kita bisa mengatur ukurannya. Kita tarik di bawah untuk mensesuaikan fotonya. Nah, seperti itu kira-kira untuk menambahkan sebuah foto di Microsoft Word. Nah, mungkin begitu kira-kira materi yang ada di Microsoft Word. Untuk menyimpannya, kita tinggal klik Ctrl S. Nah, di sini kita mau nama dari file kita itu apa? Misalnya di sini ada, kita bikin namanya tugas tik. Nah, di sini kita mau menyimpannya di sini karena di laptop saya ada tugas kuliah, maka di sini saya akan menyimpannya di tugas kuliah. Nah, kita tinggal save. Nah, itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi Microsoft Word. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk itu, materi yang selanjutnya akan saya praktekkan, yaitu tentang Microsoft
XL. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya telah membuka aplikasi Excel atau Microsoft Excel. Nah, dapat kita lihat ini adalah sebuah aplikasi Excel. Apa sih pengertian dari aplikasi atau Microsoft Excel? Microsoft Excel ini merupakan program aplikasi lembaran kerja yang dibuat dan dijalankan pada Microsoft Office dan Misi OC. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Microsoft Excel sering digunakan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel ini memang sering dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembaran kerjanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada more template. Di sini ada menu home, new, open. Nah, langsung saja ketika kita ingin membuat suatu data menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja buka Black Workbox, klik 2. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat ada menunya masing-masing. Di sini ada menu home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Dan langsung saja saya contohkan untuk menggunakan aplikasi Excel ini. Misalkan di sini kita ingin membuat sebuah tabel data anak-anak atau siswa. Nah, di sini kita ketik nomor. Di sini ada nama, kelas, nomor induk atau NIK, nomor induk siswa. Misalnya saya cuma contohkan 4 kolom aja. Nah, di sini kita blok. Untuk yang ke bawahnya misalnya ada beberapa, ada 10 misalnya. Kita sampai 10 aja. Terus misalnya sampai 11. Untuk itu kita pilih ke button border. Klik ini dan pilih all border. Nah, di sini sudah terlihat kotak-kotaknya. Bagaimana sih caranya untuk mensejajarkan kotak-kotak ini? Kita blok lagi, terus kita rata tengah. Nah, kita bisa pakai secara manual dan pakai secara otomatis. Nah, untuk secara otomatisnya kita cukup klik ini semua yang di bagian pinggir, lalu kita sesuaikan mana yang ingin kita sesuaikan ukurannya. Nah, pilih salah satu saja, maka itu akan secara otomatis semuanya mengikuti ukuran yang telah diatur tadi. Nah, biasanya di bagian atas ini kita berikan ukurannya supaya menandakan bahwa itu adalah format dari judulnya. Misalnya di sini saya mengganti fontnya dengan Times New Roman. Pilih Times New Roman. Nah, kita ganti
dengan Times New Roman. Atau jika kita ingin mengatur warnanya bisa, tapi kita gunakan warna hitam. Nah, untuk penomoran biasanya di sini ada angka 1. Di bawah kita enter lagi angka 2. Nah, untuk secara otomatisnya kita blok yang angka 1 dan angka 2, letakkan kursornya di bagian ujungnya, lalu kita tahan, kita tarik sampai di bawah. Nah, maka secara otomatis akan berurutan sesuai dengan penomoran. Lalu kita rata tengah. Nah, seperti itu jika ingin membuat penomoran secara otomatis di Microsoft Excel. Nah, lalu kita ketik misalnya namanya Rina, di bawahnya kita enter siapa lagi, Desi, di bawahnya lagi Nana, bawah lagi Rio, Adit, Sasa, Selfie, dan Dinda. Kita blok lagi, lalu kita rata tengah. Nah, begitulah caranya untuk membuat kotak di Microsoft Excel. Dan untuk membuat kotak atau tabel secara otomatis kita juga bisa menggunakan di menu insert, kita buka tabel. Nah, di sini di menu tabel ada juga ada kolom, bar, 2D bar, 3D bar. Di sini ada formula, data. Oke teman-teman, untuk materi yang ketiga yaitu adalah Microsoft PowerPoint atau PPT. Nah, di sini adalah Microsoft PowerPoint. Sebelum untuk materi tentang PowerPoint, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengolahan presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft PowerPoint bersama dengan paket Office lainnya. Fungsi dari PowerPoint ini, setiap program aplikasi yang dibuat tentu saja diciptakan dengan tujuan yang jelas. Nah, begitu juga dengan PowerPoint. Fungsi dari PowerPoint ini berguna. Yang pertama, PowerPoint dapat menggunakan para pengguna. Yang kedua, PowerPoint dapat memudahkan para pengguna untuk mengatur materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, PowerPoint dapat membuat audiens menjadi lebih memahami materi presentasi yang sedang ditampilkan. Hal ini juga dapat terjadi karena dalam penggunaan menampilkan PowerPoint atau poin-poin utama dalam slide yang ditampilkan. Yang keempat, untuk media presentasi, penggunaan bisa dengan mudah melakukan penyampaian komunikasi dengan media slide dengan membuat tulisan atau materi dalam bentuk tulisan, gambar, animasi maupun video. Yang kelima, efektif dalam berbagi informasi dan komunikasi ke beberapa pengguna. Dalam artian, PowerPoint membuat file presentasi dalam bentuk
softcopy untuk diakses banyak pengguna komputer. Yang keenam, pengaturan materi diskusi kepada audiens lebih mudah dengan ditampilkan slide materi dan dukungan elemen berupa gambar, video, maupun materi animasi akan membuat pemahaman materi diskusi lebih gampang. Nah, mungkin itu saja fungsi-fungsi dari PowerPoint. Nah, kelebihan dari PowerPoint ini apa sih? Yang pertama, memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Yang kedua, memiliki berbagai macam tools. Yang ketiga, memiliki fitur kolaborasi. Yang keempat, template PowerPoint bervariasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada template yang ada di PowerPoint bervariasi. Nah, di sini kita bisa memilih template yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, dapat diimport ke dalam bentuk PDF. Nah, langsung saja untuk materinya kita langsung buka Blend Presentation. Nah, di sini ada menu file. Nah, di sini saya tunjukkan menu file. Nah, di sini menu file pada PowerPoint memiliki beragam fitur yang utama. Yang pertama, open. Nah, di sini ada open memiliki fungsi untuk membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan. Format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint. Yang kedua ada New. Filter ini memiliki fungsi untuk membuat lembaran kerja baru dengan menggunakan template lembaran kerja kosong pada PowerPoint. Yang ketiga ada chat, berfungsi untuk membuka file sisa pekerjaan sebelumnya yang pernah pengguna buka. Dengan fitur recent, penggunaan tidak repot untuk mencari file di dalam dokumen karena file yang pernah dikerjakan sebelumnya tersedia di dalam daftar recent ini. Nah, yang selanjutnya ada Save dan Save As, memiliki fungsi untuk menyimpan file dokumen yang selesai dikerjakan. Ada letak perbedaan dari keduanya. Save digunakan untuk menyimpan file lama yang sudah pernah disimpan sebelumnya pada komputer, sedangkan Save As berfungsi untuk menyimpan file dokumen baru atau sedang dikerjakan. Nah, di sini ada menu Print. Nah, berfungsi untuk mencetak file dokumen yang menampilkan file ke perangkat keluar atau layar atau file fisik berupa teks maupun gambar. Nah, kita masuk ke menu Home. Nah, di menu Home merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembaran kerja dokumen PowerPoint. Di dalam filter menu Home ini terdiri berbagai perintah dan pengaturan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada clipboard, yaitu fitur menyalin dan menempelkan objek yang telah disalin dari file luar program PowerPoint. Ada slide. Pada fitur ini akan menampilkan bagian halaman slide maupun pengaturan slide PowerPoint. Ada font. Nah, di sini ada menu font, yaitu fitur font berfungsi untuk mengatur font dalam pilihan jenis font, ukuran, karakter, dan pengaturan font lainnya. Nah, di sini ada paragraf. Nah, berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Paragraf akan memberi pengaturan pada peralatan kolom paragraf, perataan teks, dan bagian yang bersangkutan dengan paragraf. Ada drawing, digunakan untuk menambah bentuk dengan garis atau desain bentuk pada
menu insert. Nah, di sini di menu insert. Di menu insert ini adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek media ke dalam halaman slide PowerPoint. Di dalamnya terdapat juga berbagai fitur, ada tabel, ada gambar, ilustrasi, link, teks, simbol, berisi perintah. Jadi menu desain seperti nama filter, menu dance, menu Nah, lanjut yang untuk keduanya, ketika kita ingin menambah slide yang kedua, kita cukup tekan enter. Nah, untuk misalnya kita ingin menambahkan sebuah gambar di PowerPoint kita pergi ke insert. Oke, di sini kita akan memasukkan gambar ke Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama kita klik insert. Nah, di sini ada pilihan, lalu kita klik. Nah, di sini kita klik this defense. Di sini muncul ada foto dan kita pilih insert. Nah, maka di sini kita bisa menambah gambar di PPT kita. Nah, di sini misalnya kita bikin judul foto bersama Piaud A21 di Vega Almahira. Nah, untuk mengaturnya kita blok lagi, kita rata tengah. Nah, ini kita jadikan sebagai judul. Nah, jika ingin meluruskan fotonya, klik ini, lalu klik dan tekan, tahan, lalu kita sesuaikan atau kita sejajarkan dengan keinginan kita. Nah, seperti itu jika ingin menambah sebuah foto di PowerPoint. Selanjutnya kita tambah, ketika kita ingin menambah slide-nya, kita tekan enter, kita pilih record. Nah, di sini jika ingin menambah sebuah video, kita klik yang video. Nah, di sini contohnya di sini ada sebuah video anak-anak. Nah, di sini kita bisa menampilkan sebuah video di Microsoft PowerPoint. Nah, kita putar. Ya. Lalu jika ingin meluruskan, kita klik seperti ini, kita sesuaikan videonya. Nah, kita bisa putar. Di sini sudah terlihat video di PowerPoint. Jika kita ingin mempresentasikan hasil makalah atau hasil apapun yang ingin kita presentasikan, kita bisa menggunakan video. Nah, mungkin itu saja materi dari Microsoft PowerPoint. Kita lanjut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknologi dan komunikasi. Ada 3 materi yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah Microsoft Word,
yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga Microsoft PowerPoint atau PPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.